billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada engkau Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Aluna Transkiko Setiadi. Hari ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Nuzulul Quran. Teman-teman sekalian, malam ini adalah malam 13 bulan Ramadan. Di Indonesia, kita biasa memperingatinya dengan peringatan Nuzulul Quran. Ada satu paragraf kecil yang tadi saya bacakan di awal surat Toha, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kita. Ini mirip dengan firman Allah di surat Al-Baqarah tentang paragraf puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di tengah-tengah paragraf yang panjang itu, Allah mengatakan, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu ingin memudahkan kita. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Berkali-kali Allah tegaskan, Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk membebani kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa nuzulul Quran bukan hanya sebuah acara seremonial, bukan sekedar peristiwa sejarah. Namun, peristiwa ini harus bisa menjadi suatu renungan untuk kita tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah kita merasa bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang beban, yang memberatkan hidup kita? Apakah kita merasa bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang menyusahkan, sehingga kita merasa berat untuk mempelajarinya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membebani kalian. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kalian. Tetapi Allah katakan, Al-Quran adalah rahmat. Al-Quran adalah anugerah dari Allah. Al-Quran adalah hadiah dari Allah. Al-Quran adalah obat dari Allah. Sehingga dari peristiwa nuzulul Quran ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengubah mindset dan perasaan kita terhadap Al-Quran. Bisa nggak kita jadiin Al-Quran sebagai obat? Bukan obat fisik, tapi obat hati. Kita semua pasti pernah kan ngerasa gelisah, gak tenang, atau gak nyaman. Gimana cara ngobatinnya? Ayo, jawabannya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat. Sehingga ketika kita sudah bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat, itu tandanya Al-Quran sudah bisa menjadi suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Tugas kita mulai dari bulan Ramadan tahun ini, ayo kita sama-sama belajar mempelajari Al-Quran. Semakin kita mengerti isi dari Al-Quran, semakin kita ngerasa butuh pada Al-Quran. Semakin kita mengerti isi dari Al-Quran, semakin kita merasa bahwa Al-Quran bukanlah beban, melainkan dia adalah solusi yang Allah turunkan kepada kita. Kenapa? Karena Al-Quran bukan makhluk, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah, caption Allah, Allah yang langsung bicara kepada kita.
Coba bayangin, Allah langsung bicara kepada kita sebanyak dan sepanjang surat dalam Al-Quran. Allah langsung bicara kepada kita untuk menuntun hidup kita dengan Al-Quran. Maka dari itu, kalau kita ingin Al-Quran menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, yuk kita sama-sama belajar memahami Al-Quran. Tetapi, kalau kita ingin Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, maka jangan hanya membacanya saja, tetapi pelajari maknanya, hafalkan ayatnya, hafalkan suratnya semampu kita. Sehingga akhirnya kita jadi tahu bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang indah. La yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Bertanya, fas'alu hal dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada ulama-ulama jika kita nggak ngerti. Belajar dari banyak kajian-kajian Al-Quran, tafsirnya, sejarahnya, tajwidnya, qiraatnya, mujawadnya, muqamatnya. Kita pelajari Al-Quran. Sehingga akhirnya kita jadi tahu ternyata Al-Quran adalah sesuatu yang menyenangkan. Dulu ada sahabat Nabi yang ketika dia sakit, dia membaca Al-Quran. Maka dia merasa lebih nyaman. Bahkan hari ini kita bisa melihat banyak video viral tentang anak kecil di Suriah atau di Palestina yang ketika dia terluka karena perang dan lukanya dijahit oleh dokter tanpa ada obat bius sedikit pun, maka dia menahan rasa sakit itu dengan membaca Al-Quran. Masya Allah, bagaimana bisa ada orang yang bisa senikmat itu menikmati nikmat Al-Quran? Jika kita ingin kita merasakan Al-Quran seperti itu, seperti obat, seperti sesuatu yang menyenangkan, caranya belajar mentadaburi Al-Quran. Mulai dari surat-surat yang paling sering kita baca. Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan lain sebagainya. Kenapa ya teman-teman? Ada sahabat yang ketika sholat selalu membaca Al-Quran. Ini pasti mirip kan dengan kita? Ayo ngaku siapa yang suka baca Al-Ikhlas ketika sholat. Tapi teman-teman tahu nggak sih? Ternyata alasannya berbeda loh. Kita membaca Al-Ikhlas karena suratnya pendek, mudah dilafalkan, mudah dihafalkan, dan ringan untuk diucapkan. Tetapi ternyata alasannya berbeda. Sahabat membaca surat Al-Ikhlas karena dia tahu maksud dari surat itu. Dan kenapa juga ya? Ketika ada sahabat yang membaca Al-Quran, dia menangis sepanjang malam. Padahal dia adalah orang yang paling sering ditakuti oleh musuh. Siapa? Hayo tebak. Jawabannya adalah Khalid bin Walid. Kenapa juga ya? Karena ada orang yang ketika membaca Al-Quran, dia tersungkur, dia menangis, dia bersujud sepanjang malam. Karena dia mengerti isi dari ayat yang dia baca, dia paham dari surat yang dia baca. Wa idza tulyas alaihim ayatur rahman khairu sujjadan wa bukiyah. Ketika dibacakan ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran, mereka tersungkur, mereka menangis, mereka bersujud sepanjang malam. Karena mereka paham, mereka mengerti, mereka tahu maksud dari ayat yang mereka baca. Al-Quran adalah petunjuk karena Allah sayang kepada umatnya. Maka dari itu, mulai hari ini sampai ke yaumul akhir, mari kita sama-sama belajar menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih, maafkan saya jika ada kata-kata yang salah, yang menyinggung teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.